Shalom anak-anak muda Youth Agape Grace Family. Jumpa dengan saya, Pastor Iskandar Wijaya. Saya mau menyapa bukan hanya Youth AGF, tapi seluruh Youth yang menyaksikan tayangan ini. Saya mau menyambut Anda untuk sama-sama kita belajar satu hal dari kebenaran firman Tuhan mengenai masa muda kita. Nah, teman-teman yang berusia di rentang usia-usia seperti Anda, ya, seperti saya saat ini, dan orang mengatakan ini adalah anak muda, dan anak muda itu sangat rentan katanya. Rentan terhadap apa? Rentan terhadap banyak pengajaran, banyak masukan, dan inilah saat-saat di mana kita sangat produktif dan kita sangat cenderung membandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Jadi kita selalu berpikir, apakah saya sudah cukup berhasil, apakah saya sudah cukup boleh dikatakan menjadi contoh kepada orang-orang lain, apakah saya dibandingkan dengan teman-teman usia boleh dikatakan sudah berhasil, atau malah menjadi agak rendah diri karena kita merasa kalau dibandingkan dengan teman-teman seusia kita belum ada apa-apanya. Tapi ada juga orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berusia muda pada saat ini banyak bertanya kepada saya ya secara pribadi. Dia bertanya begini, kok bagaimana tentang kehidupan kita yang mau mengaplikasikan firman Tuhan? Karena bagi saya kalau baca firman Tuhan, baca Alkitab itu kayaknya tidak relevan. Kayaknya sangat di atas awan-awan gitu ya. Kayaknya sesuatu yang tidak bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Susah mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah hidup di dunia ini yang tentunya selalu berubah. Tapi firman Tuhan kan tidak pernah berubah. Jadi rasanya bisa rasa ketinggalan zaman gitu loh. Makanya orang nggak terlalu suka ke gereja, katakanlah. Atau membahas tentang hal-hal yang berbau rohani. Rasanya hal rohani itu urusan orang tua lah. Orang yang sudah mau mencapai usia-usia tua gitu ya, mau masuk usia pensiun yang pergaulannya tidak terlalu luas lagi, barulah mulai sibuk ya mempelajari hal-hal yang rohani gitu ya. Itu adalah hal yang normal teman-teman. Tapi hari ini saya mau membahas tentang satu tujuan hidup ya. Karena kalau kita, setiap orang itu hidup tanpa tujuan teman-teman, kita akan menyia-nyiakan waktu yang ada. Saya mau mulai dengan satu ilustrasi teman-teman. Mungkin beberapa dari Anda sudah pernah mendengarkan ilustrasi ini. Begini, katakan ada seorang dermawan, dia sudah punya banyak harta gitu ya. Dia kenal Anda. Kemudian dia mengatakan begini kepada Anda. Mulai hari ini saya akan memberikan uang 24 juta setiap hari untuk kamu. Setiap hari saya akan masukkan ke rekening bank kamu. Ya, terserah kamu mau ngapain, kamu mau foya-foya, kamu mau pakai untuk apa, terserah. Tapi apakah kamu pakai atau tidak pakai, habisin atau nggak habisin, ya kan, uang itu akan hilang pada saat jam menunjukkan pukul 00.00. Kemudian dermawan ini akan memasukkan lagi 24 juta yang baru. Jadi uang kamu kalau tadi nggak kepake, sisanya 12 juta, itu hilang, dia gantikan lagi 24 juta. Terus begitu juga hari berikutnya. Kalau kamu pakainya cuma 5 juta, berarti sisanya 19 juta. Hilang, dia ganti lagi 24. Kalau ada dermawan seperti ini, apa yang ingin Anda lakukan dengan uang 24 juta per hari? Apakah Anda mau benar-benar pakai sampai maksimal, atau Anda pakai secukupnya saja, teman-teman? Saya rasa kalau kita masih sehat akalnya ya, dan kita hidup di dunia ini, tentu kita mau pakai sebisa mungkin ya, 24 juta. Kalau bisa kita bilang masih kurang bos, masih kurang. Kalau bisa 25 juta, 26 juta, ya kan masih kurang gitu ya. Tentu kalau orang yang normal akan menggunakan uang itu, kalau kita sudah tahu bahwa pukul 00 akan habis. Tentu kita pakai semaksimal mungkin. Kita nggak mau sia-siakan satu peser pun dari angka 24 juta tersebut. Nah, ini kan bicara tentang uang, teman-teman. Itu sebenarnya hanya satu ilustrasi. Itulah yang terjadi dengan waktu kita yang 24 jam sehari. Setiap hari Tuhan memberikan kepada kita 24 jam. Saya yakin tidak ada orang yang menyaksikan video ini yang Tuhan berikan lain sendiri, ya beda sendiri 25 jam sehari. Nggak mungkin, itu jamnya pasti agak kacau ya. Itu jamnya udah rusak. Nanti kalau dihitung itu sebenarnya 24 jam. Tapi dihitung-hitung sendiri 25 jam. Satu jamnya itu agak lambat dia jalannya, atau agak cepat ya. Jadi satu hari terkesan 25 jam. Percuma ya, tapi yang benar adalah 24 jam. Artinya, kalau kita tahu waktu nggak bisa dikembalikan lagi, kita nggak bisa lagi pakai waktu di masa lalu,
maka pakailah waktu sekarang dengan baik. Kan begitu teman-teman. Jadi saya mau membicarakan tentang satu hal yang bukan di awang-awang lagi. Firman Tuhan, diberkatilah engkau, ya kan, dan kita bingung mana berkatnya gitu kan. Saya nggak mau bicara yang di awang-awang, saya mau bicara tentang realita pada saat ini. Ya, anak-anak muda hidup di dalam realita. Saya tidak mau membuatnya menjadi melayang-layang gitu kan. Waktu satu hari 24 jam. Saya pernah nonton satu film, yang film itu dibuat di tahun 2016. Itu ada dua sahabat perempuan, masing-masing punya suami. Satu suaminya selingkuh, hancur-hancuran, kacau balau hidupnya, keguguran 2 kali, dia stres, dia pengen ulang lagi kehidupannya, dia pengen balik lagi ke masa lalu. Kalau bisa saya nggak mau married dengan laki-laki ini. Satu lagi temannya, dia menikah, punya anak yang tidak, katakanlah terlahir cacat. Kemudian suaminya juga tidak berhasil dalam hidupnya. Dia hidup sangat susah, ya, punya mertua yang sangat galak juga. Akhirnya mereka berteman kan, mereka bilang, bertemu kembali, mereka curhat. Kalau waktu bisa kembali lagi, saya tidak mau menikahi pria ini. Kalau waktu bisa kembali lagi, saya nggak mau menikahi pria itu. Kan gitu ya, berdua ini teman baik gitu. Tapi singkat cerita mereka punya kesempatan untuk kembali teman-teman, 10 tahun sebelumnya. Jadi 2016 film itu ya kan, ceritanya dia kembali ke 2006. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Sepanjang film itu saya menyaksikan satu kesia-siaan. Kenapa? Pada saat mereka kembali, entah apa mau kata orang takdir ya. Kenapa? Akhirnya waktu itu suaminya yang selingkuh tadi itu, waktu itu 2006 balik lagi, itu pria yang begitu manis ya, innocent, baik sekali, tidak ada alasan untuk tidak mencintai dia. Akhirnya dia jatuh cinta lagi kepada pria yang sama. Satu lagi, dia punya anak yang terlahir tidak normal, tapi dia rindu anak itu karena 2006 belum punya anak itu. Dia rindu sekali sama anaknya, dia rindu sama suaminya. Tapi di tahun 2006 dia belum kenal sama suaminya, tapi dia sangat rindu. Akhirnya singkat cerita, akhirnya mereka pasangannya balik lagi ke pria yang sama teman-teman. Sampai mereka menjalani sampai tahun 2016 kembali, ternyata sama aja, katanya takdir gitu. Dan balik lagi gitu loh. Jadi artinya gini teman-teman, selama kita dikasih kesempatan berulang-ulang pun, kalau tidak ada perubahan dalam mindset kita, tidak ada perubahan dalam pola pikir kita, hidup kita ya tetap aja sama, walaupun kita diberikan kesempatan 1000 kali teman-teman. Itu intinya. Akhirnya kisah film itu berakhir dengan satu kesimpulan. Kesimpulannya begini, ternyata lebih baik kita mikirin bukan balik ke masa lalu. Kita mikirin masa depan kita mau seperti apa, mulai hari ini kita menjalaninya. Itu sebabnya kenapa penting kita membahas 24 jam sehari tadi. Setiap orang punya 24 jam. Tapi kenapa masa depan orang tertentu itu menjadi bagus sekali, ada orang yang waktunya tetap 24 jam juga, tapi sangat merana hidupnya. Apa sih yang menyebabkan? Ya keputusan-keputusan yang kita ambil. Oleh sebab itu, janganlah kita menjalani kehidupan tanpa satu tujuan, teman-teman. Kita mau mengarah kemana itu sangat menentukan akhir dari perjalanan kita. Oke, saya mau kasih contoh lagi. Misalnya hari ini kita kan di Medan ya, Agape Grace Family itu dari Medan. Jadi saya pakai contoh Medan. Misalnya anak-anak muda youth ini mau jalan ke Brastagi gitu ya. Tentu kita harus punya tujuan Brastagi dulu. Oke, Brastagi gitu kan. Medan ke Brastagi berapa kilometer? Coba survei. Sekarang ada Google Map, kita bisa survei lewat mana jalannya, ya kan? Kemudian ditempuh dalam waktu berapa jam. Kemudian misalnya 15 menit pertama kita sampai ke misalnya Pancur Batu, itu normal ya. Kecepatan normal kita bisa sampai Pancur Batu. Kemudian 15 menit lagi sampai mana? Misalnya Sembahe kan. Kemudian naik lagi ke atas sampai ke Brastagi, tiba ke tujuan gitu ya. Nah, itu yang paling penting bukan perjalanannya dulu, tapi tujuannya dulu. Kalau tujuannya kita sudah jelas, baru kita hitung mundur ke hari ini. Terus baru kita tahu mau lakukan apa. Mobilnya mau pakai mobil apa. Ya kan? Kemudian isi berapa orang di dalamnya. Kemudian kita jalan jam berapa. Kemudian kita target sampai sana jam berapa. Kalau kita nggak ada tujuan, ya kan, kita naik mobilnya siapa nggak tahu ya. Kemudian mau kemana nggak tahu gitu kan. Bayangkan Anda kemana, dibawa kemana. Berarti tergantung supir. Nah kan, tapi kalau anak-anak muda mengatakan,
pastor, ini kan kita kelompok youth orang percaya, ya kan, supirnya Tuhan, gitu kan, rohani sekali gitu ya. Nah, kalau supirnya Tuhan, kenapa kita habiskan waktu di masa muda kita galau-galau? Kan gitu ya. Jadi bagi saya pribadi, sebenarnya menurut apa yang saya lalui ya selama masa muda saya sampai hari ini usia 40-an gitu kan, saya tuh tetap menganggap supirnya tetap Tuhan. Saya tahu, tapi Tuhan kita bukanlah Tuhan yang memaksakan kehendak. Betul nggak teman-teman? Dari mulai dia mengatakan dia selamatkan kita pun dia tidak paksa kita itu untuk harus percaya gitu kan. Kalau dia paksakan, semua orang sudah menjadi orang Kristen. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang memaksa. Oleh sebab itu, bahkan saya menilai Tuhan itu adalah Tuhan yang menyerahkan kepada kita dengan kebijaksanaan yang dia berikan kepada kita. Ya kan? Kamu maunya apa? Dia memberkati saudara gitu loh. Tapi pertanyaannya, saudara sendiri jadinya saudara ya, anak-anak muda. Anak-anak muda ini mau kemana? Tuhan akan memberkati saudara. Anda akan diberkati oleh dia, tapi Anda harus jelas dulu mau kemana gitu kan, supaya langkah-langkah yang diambil itu benar-benar terarah, benar-benar mengarah kepada tujuan akhir gitu teman-teman. Nah, ngomong, ada masalah sih, pada saat kita sudah buat semuanya dengan rapi, seperti yang saya sampaikan, tujuan sudah ada sih, langkah-langkahnya pun saya sudah tahu, saya tamat sekolah, saya mau ngapain, saya sudah tahu, ya kan? Tapi masalahnya jalan tidak seindah apa yang saya pikirkan, sehingga melenceng ya, saya rasanya nggak damai gitu ya. Saya nggak tahu damai sejahtera yang Anda pahami hari ini adalah damai sejahtera yang terombang-ambingkan karena rupanya itu perasaan. Itu bukan damai sejahtera, itu perasaan. Saudara, saya mau bacakan 1 Petrus 5, mulai dari ayat 5 sampai ayat ke-9 ya, saya bacakan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab, (2) ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi saudara, kita lihat di sini, tangan Tuhan yang kuat, bukan tangan kita kan, tapi kita rendahkan diri di bawah tangan Dia yang kuat itu, ya kan, supaya Dia yang tinggikan kita. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, masalah menyerahkan kekhawatiran ini adalah perasaan. Khawatir itu perasaan. Ada orang yang sudah logikanya sudah dalam kondisi bahaya, tapi dia nggak khawatir. Ada orang begitu, ya kan? Berarti perasaan. Ada orang yang sebenarnya secara logika tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi dia tetap khawatir. Berarti kan perasaan juga. Nah, perasaan-perasaan seperti ini yang diminta untuk diserahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Maksud saya adalah, kalau kamu sudah punya tujuannya, kamu sudah punya rencana-rencananya, pada saat kamu menjalani itu, bisa saja kamu menjalaninya dengan rasa khawatir. Itu yang perlu kamu serahkan kepada Dia. Kalau kamu sudah bisa serahkan ke Dia, gitu kan, artinya tidak ada lagi di tangan kamu. Kalau kamu menyerahkan handphone ini ke seseorang, berarti di tangan kamu udah nggak ada. Tapi banyak orang mengatakan kepada saya, saya sudah serahkan, tapi tiba-tiba saya khawatir lagi gitu. Berarti kamu belum serahkan, masih ada gitu kan. Harusnya kalau udah serahkan ya sudah, berarti nggak ada lagi di tangan kita. Tapi saya tahu lah, itu soal perasaan agak sulit ya. Hari ini kita ngomong begitu kan, oke lah, saya sudah ngerti hari ini, saya tidak mau lagi khawatir. Malam hari lagi udah waktu mau tidur, mulai khawatir lagi ya. Mari kita sama-sama belajar lah ya, serahkanlah kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia memelihara. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah katanya, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya tahu sih, mungkin firman Tuhan ini berbicara kepada orang-orang yang di perantauan melakukan panggilan Tuhan, melayani, memberitakan Injil. Saya tahu. Tapi itu sama halnya pada saat saudara masuk ke dalam panggilan saudara. Mungkin tidak semuanya bisa menjadi penginjil, mungkin tidak semuanya bakal menjadi pengkhotbah atau bekerja melayani di gereja. Tapi ada yang masuk ke pemerintahan, ada yang masuk ke dunia pendidikan, ada
ada yang masuk ke dunia politik mungkin, ada yang masuk ke dunia apapun lah di dunia ini yang punya aspek ya. Ada yang masuk ke dunia penelitian, pengobatan, medis. Itu adalah panggilan hidup saudara. Kalau saudara sudah tahu, saudara kolaborasi sama Tuhan, saudara tahu itu panggilan dari Dia untuk Anda, maka Anda kerjakanlah itu. Dan kalau ada kekhawatiran yang muncul, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tapi intinya 24 jam sehari itu saudara harus memakainya dengan maksimal, karena itu tidak bisa berulang kembali, ya kan? Tapi apa yang sudah terjadi di masa lalu tidak untuk disesalkan, saudara. Ingat film tadi, dia pulang lagi pun percuma. Jadi kita nggak dalam kapasitas mengubah masa lalu, saudara. Tapi Tuhan justru mengingatkan kita untuk melihat ke masa depan, supaya di sanalah panggilan Tuhan, segala apa yang Tuhan rencanakan itu bisa tergenapi di masa depan kita. Tapi melalui masa hari ini. Saya berdoa supaya saudara mendapatkan pewahyuan yang lebih dalam, karena ini adalah perjalanan pribadi saudara bersama Dia. Dan saya yakin dan percaya tangan Dia yang kuat itu yang memelihara saudara dan memberi masa depan yang terbaik untuk saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan shalom untuk anak-anak muda Agape Grace Family.